Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat kesempatan berkunjung ke Pustaka Darul Quran, toko buku Arafah paling besar dan lengkap di Solo. Buat teman-teman yang berkunjung ke kota Solo ataupun masyarakat yang ada di Solo dan sekitarnya, yuk mampir untuk berbelanja di sini. Mudah-mudahan semangat membaca kita semakin meningkat, kemampuan literasi kita makin baik, agar umat ini semakin bangkit untuk tegaknya peradaban Islam insyaallah. Saya Muslimul Hasballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para ikhwan sekalian, Muharram adalah ijma' para ulama sebagai bulan awal daripada hijrah, tahun Qamariyah yang kemudian kita kenal dengan nama tahun Hijriyah, juga merupakan ijma' para ulama dari kalangan sahabat yang tidak ada seorang pun menyelisihinya. Momentum Muharram sebagai tahun baru hijrah tentu memiliki korelasi yang kuat dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Karena pada saat para sahabat memberikan masukan kapan kita akan memulai tahun baru hijrah, maka ada yang mengusulkan bulan Ramadan, ada bulan yang lain. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma memberikan masukan agar tahun baru hijrah ini dimulai dari Muharram. Dan Umar bin Khattab kemudian menyetujuinya, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu menyetujui masukan daripada keduanya, lalu diputuskanlah bulan Muharram. Kenapa? Karena niat hijrah Rasulullah SAW itu muncul pada bulan Muharram. Walaupun kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru bisa melaksanakan niat hijrah tersebut pada bulan Safar. Pada saat menerima usulan bagaimana agar hijrah itu dijadikan sebagai momentum kalender kaum muslimin, maka Umar bin Khattab mengatakan al-hijratu tufarriqu aw farraqat bainal haq wal batil. Hijrah memisahkan antara hak dan batil. Maka ditetapkanlah peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebagai tahun baru Islam. Nah, ada yang menarik kenapa pilihan hijrah? Karena bukan sekedar terpisahnya hak dengan batil, tetapi terjadi perubahan yang begitu fundamental, perubahan yang sangat mungkin disebut ekstrim ya, perubahan yang sangat luar biasa dari keadaan sebelum before hijrah dengan after hijrah. Setidaknya itu bisa kita lihat dalam beberapa dimensi kehidupan. Pertama, dari sisi ibadah. Sebelum peristiwa hijrah, ibadah kaum muslimin sangat terbatas. Mereka ditekan, mereka ditindas, mereka tidak bebas melaksanakan sholat berjamaah, tidak leluasa. Mereka sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Mencoba untuk membaca Quran pun harus bernasib seperti yang dialami oleh sahabat Ibnu Mas'ud atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Ya. Maka secara ibadah kaum muslimin mengalami intimidasi yang sangat luar biasa. Apa yang kemudian terjadi pasca hijrah? Yang terjadi adalah Rasulullah SAW kemudian membangun Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Disitulah kebebasan para sahabat untuk melaksanakan ibadah terwujud. Sholat berjamaah, kegiatan-kegiatan yang lain, sampai kepada syiar yang besar, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Tarawih, bisa dilaksanakan pasca hijrah. Yang kedua, secara ekonomi. Kita lihat bagaimana nasib umat Islam sebelum hijrah. Mereka mengalami penindasan, bahkan boikot yang sangat ekstrim. Syi'ab Ali bin Abu Thalib ini mengalami boikot yang luar biasa selama lebih dari 2 tahun. Mereka di lockdown total, tidak ada akses makanan minuman yang memungkinkan para sahabat bisa menikmati hidup dengan wajar. Sampai ada beberapa riwayat yang menyebutkan mereka makan dari bekas
potongan kulit sepatu mereka, memakan daun dan rerumputan. Anak-anak kecil pada menangis kelaparan, ya, sampai akhirnya kemudian dengan izin Allah boikot itu berhasil dihentikan. Apa yang kemudian terjadi ketika mereka hijrah ke Madinah? Rasulullah SAW bukan hanya membangun masjid, tapi juga membangun pasar. Rasulullah SAW menghidupkan lahan-lahan pertanian, menghasung untuk melakukan transaksi lebih luas lagi, dengan akad mudharabah, dengan akad musyarakah, dengan sejumlah akad-akad muamalah yang kemudian memberikan lompatan ekonomi yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Bukan hanya itu, bahkan kaum muslimin sudah punya kekuatan ekonomi yang lebih mandiri. Dengan pasar yang dikuasai oleh Rasulullah SAW, dengan peraturan, kebijakan, hukum yang sesuai dengan syariat Islam, jauh dari riba, jauh dari ketertipuan, jauh dari kedoliman, jauh dari akad-akad yang membuat kaum muslimin tidak bisa bergerak. Maka kita ambil contoh bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf yang datang dalam keadaan tak memiliki apapun. Dalam hitungan pekan atau bulan, Abdurrahman sudah bisa menikah dengan mahar 1 biji kurma emas. Ya. Yang ketiga, secara politik. Secara politik Rasulullah SAW di kota Makkah adalah buronan yang terus diburu, diintimidasi, bahkan dijanjikan 100 ekor onta bagi yang bisa menangkap. Ya, ini keadaan ketika beliau masih di Mekah. Sampai mereka berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW. Sampai mereka kemudian menyebarkan sayembara siapa yang bisa menangkap. Tapi apa yang terjadi ketika sudah di Madinah? Saat terjadi perjanjian Sulhul Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW diposisikan sebagai penguasa Madinah yang eksistensinya diakui, bahkan bukan hanya di tingkat level Jazirah Arab, tapi Rasulullah SAW bisa mengirimkan pesan-pesan dakwah secara bebas ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke Yaman, ke wilayah-wilayah Syam, ke berbagai penjuru, yang kemudian pada tahun ke-8 Hijrah datanglah rombongan kabilah-kabilah dari berbagai macam suku menyatakan baiat masuk Islam bersama kaumnya. Ya. Dan kaum muslimin diperhitungkan menjadi kekuatan yang awalnya tidak dianggap apapun, namun kemudian mereka menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat luar biasa. Yang keempat, dari sisi militer. Kita tahu bahwa di Makkah Rasul tidak memiliki apapun. Tidak ada prajurit, tidak ada tentara, tidak ada kekuatan senjata yang diakui. Tapi begitu hijrah ke Madinah, maka kemandirian untuk membentuk sebuah kekuatan militer dengan turunnya ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dengan turunnya ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, maka kaum muslimin menjadi kekuatan militer yang sangat luar biasa. Dalam semua medan pertempuran hampir kaum muslimin meraih kemenangan. Sampai puncaknya Rasulullah SAW memiliki kekuatan yang Makkah sudah angkat tangan tidak mampu lagi menghadang Rasulullah SAW. Bukan hanya Makkah, tetapi juga Romawi yang kekuatannya di Syam mulai menjadi target dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang terakhir dari sisi dakwah, kita lihat bahwa 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah dengan akhlak yang mulia, dengan sopan santun, dengan budi pekerti, dengan kelembutan hati. Tetapi yang masuk Islam tidak mencapai 100 orang. Apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Dalam waktu 10 tahun ada 114.000 sahabat, 114.000 manusia yang menyatakan masuk Islam. Kalau kita buat perbandingan, selama di Mekah 1,3 tahun atau 15 bulan 10 orang masuk Islam. 1,5 bulan 1 orang masuk Islam. Di kota Madinah 10 tahun 114.000.
Berarti 1 tahun ada 11.400 yang masuk Islam. Berarti 1 bulan ada 1.000 orang yang masuk Islam. Berarti 1 hari ada kurang lebih 30-40 orang yang masuk Islam. Inilah perubahan yang sangat luar biasa sebelum dan sesudah hijrah. Maka ikhwan fillah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, inspirasi hijrah adalah inspirasi menuju kehidupan yang lebih baik di segala lini kehidupan kita. Mudah-mudahan momentum hijrah ini membuat apapun dimensi hidup kita yang kita berada di dalamnya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.